Kalau dirasa sudah pas settingan pengunciannya, silakan diklik simpan ya. Kalau nggak disimpan nantinya menjadi otomatis terkunci pas mainnet. Nah, untuk itu teman-teman silakan di unchecklist atau dihilangkan checklistnya supaya tidak terkunci secara otomatis di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pionir semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin. Beberapa hari ini saya lihat di dalam grup-grup Telegram maupun grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, banyak pionir yang masih kebingungan mengenai munculnya menu mainnet di aplikasi penambangan V-Network. Karena mungkin yang menambang di aplikasi V-Network ini tidak semuanya mengerti di bidang uang-uang digital atau cryptocurrency ini. Yang terpenting adalah menambang dan terus menambang dan nyalakan petirnya, dan belum memahami sepenuhnya di bidang ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya agar setiap ada update video terbaru dari channel ini tidak ketinggalan. Berikan juga like serta komennya, dan apabila video ini bermanfaat silakan di-share ke teman media sosial lainnya. Baik, kita kembali lagi pada tema kali ini. Nah, terus bagaimana buat teman-teman pionir semua? Apakah sudah memahami apa itu mainnet? Oke, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit apa itu mainnet. Mainnet adalah jaringan blockchain utama untuk proyek yang akan dijalankan setelah selesai melalui tahapan pengujian di testnet. Jaringan ini dikembangkan sepenuhnya bagi pengguna untuk mengirim dan menerima transaksi cryptocurrency atau jenis data digital lainnya yang dicatat pada buku besar yang didistribusikan. Jadi itulah sedikit pengertian mengenai mainnet. Terus apa yang harus dilakukan selaku pionir mengenai fitur baru ini? Teman-teman gak usah bingung, karena di zaman sekarang ini kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting mengenai fitur baru di aplikasi V-Network ini dengan mudah. Sudah banyak dibahas di grup-grup WA, Telegram maupun di sosial media ataupun di channel-channel YouTube ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mempersiapkan semuanya? Untuk itu simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman bisa memahaminya dengan mudah. Di sini kita lihat updatean terbaru dari V-Core Team ini. Di sini walaupun tulisannya berbahasa Inggris, tapi kita bisa dengan mudahnya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui Google Translate. Di sini dikatakan bahwa versi awal dari V-Mainnet akan dirilis pada akhir bulan ini. Berarti awal tahun 2022 ya. Dengan rincian lebih lanjut yang akan datang dalam beberapa minggu ke depan. Sementara itu, kami merilis fitur aplikasi selular dengan pengaturan penting untuk migrasi mainnet seperti gangguan keseimbangan dan penguncian sukarela untuk peningkatan penambangan. Fitur-fitur ini memungkinkan Anda memahami proses migrasi mainnet dan memilih sebelumnya konfigurasi pengaturan penguncian sukarela Anda. Kemudian teman-teman bisa baca selengkapnya mengenai fitur ini secara detail seperti ini. Ini bisa teman-teman copy dan tempel di Google Translate. Teman-teman bisa baca-baca ya. Jadi maksudnya di sini adalah para pionir diminta untuk mengatur konfigurasi mainnet dengan tujuan agar lebih aman dan gangguan keseimbangan dari koin P itu sendiri. Dan kita diminta untuk melakukan penguncian secara sukarela agar proses penambangan bisa semakin ditingkatkan. Selanjutnya kita lihat di menu mainnet ada fitur apa aja. Di sini tertulis Your Mainnet V-Balance Preview. Jadi di sini adalah perkiraan saldo jaringan utama kalian. Bisa dilihat di sini ada beberapa warna. Ada kuning, ungu, hitam, dan abu-abu. Di mana setiap warna mewakili nilai saldo atau balance yang kalian punya. Yang pertama yang warna kuning ini adalah unverified balance.
atau saldo yang belum diverifikasi. Artinya kurang lebih begini ya. Ini adalah bonus fee Anda selama menambang yang didapatkan dari tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda. Jumlah yang tercantum adalah baru perkiraan saja. Ketika mainnet diluncurkan, hadiah bonus ini akan dihitung secara akurat dan dapat ditransfer ke mainnet saat tim rujukan Anda dan anggota lingkaran keamanan Anda memverifikasi identitas diri mereka atau telah berhasil melakukan KYC. Jadi saldo fee yang ada di sini adalah baru perkiraan aja ya teman-teman, belum real atau belum nyata. Bisa real tapi setelah referral dan tim lingkaran keamanan sukses melakukan KYC. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Bisa dilihat siapa aja referral dan tim lingkaran keamanan yang masuk ke jaringan utama kita. Bisa dilihat di sini. Ini adalah daftar nama referral dan tim lingkaran keamanan kita. Di sini ada catatan, hanya ada 10 orang kontributor teratas. Yang kedua, yang berwarna ungu ini adalah transferable balance to mainnet. Artinya sejumlah saldo yang dapat ditransfer ke mainnet. Kira-kira artinya seperti ini. Jumlah ini adalah saldo Anda yang dapat ditransfer ke mainnet setelah Anda lulus verifikasi identitas diri atau KYC. Jumlah fee yang terdaftar dalam perkiraan yang mendekati. Jika Anda KYC, jumlah yang akurat akan ditransfer secara otomatis saat mainnet diluncurkan berdasarkan pengaturan penguncian Anda. Sampai peluncuran mainnet, saldo Anda yang dapat ditransfer hanya akan terisi yang ditambang oleh Anda, tidak termasuk bonus. Sedangkan bonus di saldo Anda yang belum diverifikasi akan secara bertahap dapat ditransfer saat tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan Anda lulus verifikasi identitas atau KYC. Nah, jadi maksudnya di sini saldo yang ada di sini baru bisa ditransfer setelah teman-teman lulus melakukan KYC. Dan jumlah ini baru perkiraan yang mendekati. Jumlah realnya baru ketahuan setelah teman-teman lulus melakukan KYC. Dan itu pun tergantung dari pengaturan penguncian yang teman-teman buat sekarang. Sedangkan untuk bonus akan ditransfer secara bertahap ketika tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan lulus melakukan KYC. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Yang ketiga, yang berwarna hitam adalah dompet saldo atau wallet ya. Masih coming soon atau segera hadir. Setelah mainnet diluncurkan, saldo transferable Anda ke mainnet akan ditransfer ke dompet mainnet Anda di sini. Kemudian yang berwarna abu-abu ini adalah lockup balance atau tempat penguncian saldo fee teman-teman. Kita sama-sama terjemahkan kembali. Setelah Anda lulus verifikasi identitas atau KYC, Anda dapat secara sukarela mengunci sebagian dari saldo Anda yang dapat ditransfer ke mainnet untuk mendapatkan hak penambangan dengan tarif yang lebih tinggi. Akun fee Anda akan memiliki satu konfigurasi penguncian yang dapat diubah kapan saja Anda inginkan dan akan secara otomatis berlaku untuk setiap transfer saldo Anda ke mainnet. Setiap pembaruan pada konfigurasi penguncian Anda akan berlaku pada transfer Anda berikutnya ke mainnet. Anda dapat mengatur konfigurasi penguncian Anda bahkan sebelum peluncuran mainnet. Jadi teman-teman bisa melakukan penguncian dan masih bisa merubahnya kembali sampai dengan peluncuran mainnet ya. Oke, kita menuju ke fitur pengunciannya dulu. Pengaturan ini akan disimpan ketika mainnet diluncurkan. Begitulah kira-kira. Kunci sebagian dari saldo transferable Anda ke mainnet untuk meningkatkan tingkat penambangan Anda. Konfigurasi lockup atau penguncian bisa dilakukan kapan saja sebelum mainnet dan akan otomatis berlaku untuk setiap transfer saldo mainnet. Setelah peluncuran mainnet ya, Anda masih dapat memperbarui pengaturan ini untuk penguncian di masa mendatang.
Jadi untuk saat ini teman-teman masih bisa merubah pengaturan penguncian sampai dengan mainnet resmi diluncurkan. Dalam hal ini teman-teman bisa melakukan penguncian dengan kebijakan masing-masing berdasarkan tingkat kebutuhan keuangan kita sendiri. Lalu kenapa harus dilakukan penguncian? Sedangkan proses menambang ini kan butuh waktu yang lama. Dan di saat tiba waktunya untuk panen, loh kok kenapa harus dikunci? Mungkin dalam hal ini masih banyak yang belum mengerti pentingnya penguncian. Kita bahas sedikit ya. Dulu pada awalnya Bitcoin itu harganya hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah. Tapi sekarang bagaimana dengan harga Bitcoin? Harga satu Bitcoin sekarang ini yaitu sekitar 700 jutaan per Bitcoin. Bahkan pernah mencapai hampir 1 miliar ya. Nah, bagaimana perasaan orang saat ini yang pada saat itu pernah memiliki banyak Bitcoin, tapi Bitcoinnya dijual semua? Pasti sangat menyesal kenapa nggak disimpan ya, atau ditabung menjadi aset. Saya rasa dengan alasan ini teman-teman pionir sudah bisa mengerti dan memahami ya. Alasan yang lain adalah untuk menjaga ekosistem agar harga koin Pi tidak anjlok. Akan tetapi harga akan menjadi stabil dan beransur-ansur naik sesuai dengan yang para pionir inginkan. Di sini sangat bagus. Di sini kita diajarkan untuk memanage aset digital untuk masa depan kita sendiri. Selanjutnya saya akan coba jelaskan cara pengunciannya. Di sini ada dua bagian. Yang pertama lockup percentage atau persentasi penguncian. Yang kedua lockup duration atau durasi penguncian. Metode ini hampir mirip dengan yang dinamakan staking. Kalau teman-teman yang suka bermain staking pasti sudah sangat paham dalam hal ini. Nah, di sini juga hampir sama. Di lockup percentage ada yang 25%, 50%, 90%, 100% dan 200%. Maksudnya di sini bila saldo teman-teman yang ada di transferable balance to mainnet ada sekitar 500 Pi, apabila teman-teman mengunci di angka 25%, berarti yang akan terkunci yaitu 25% dari 500 koin Pi-nya, atau sekitar 125 Pi yang akan terkunci. Kalau 50% berarti separuhnya yaitu sekitar 250 Pi yang akan terkunci, dan 250 lagi yang bisa dijual atau ditukar dengan barang nantinya. Begitupun seterusnya. Kemudian berapa lama teman-teman akan menguncinya? Nah, di lockup duration lah kalian bisa menentukan berapa lamanya. Misalnya di sini ada 2 minggu, 6 bulan, 1 tahun, dan ada 3 tahun. Silakan teman-teman tentukan berapa lamanya penguncian. Kalau dirasa sudah pas settingan pengunciannya, silakan diklik simpan ya. Kalau nggak disimpan nantinya menjadi otomatis terkunci pas mainnet. Nah, untuk itu teman-teman silakan di unchecklist atau dihilangkan checklistnya supaya tidak terkunci secara otomatis di sini ya. Dalam hal ini perlu diingat juga bahwa semakin besar persentase penguncian dan semakin lama penguncian, maka kecepatan mining yang akan teman-teman dapatkan akan semakin besar, dan hasilnya pun otomatis akan semakin banyak koin Pi yang didapat. Jadi kelebihannya di sini adalah ketika masih bisa menambang dengan kecepatan yang bisa ditentukan sendiri, dan masih bisa menghasilkan koin Pi selama kita masih bisa melakukan setelan penguncian per durasi yang kita tentukan sendiri. Selain nabung atau penguncian atau staking, koin Pi teman-teman bisa mendapatkan dari hasil penambangan. Saya kasih contoh di sini ada perkiraan estimasi pendapatan penambangan dalam mode penguncian aset dalam durasi 25% sampai dengan 200% dan jangka waktu 2 minggu sampai dengan 3 tahun.
Oke, jadi begitu ya teman-teman pioner. Sedikit banyaknya mengenai fitur baru yaitu mainnet pada aplikasi Pi Network. Semoga saja bisa membantu pengetahuan dan bisa kita pahami di sini, yang pada akhirnya pilihan pada teman-teman pionir semuanya untuk melakukan penguncian. Jangan sampai salah pengaturannya. Dan di sini memang wajib teman-teman atur, karena apabila tidak melakukan konfigurasi atau pengaturan, maka akan terkunci secara default atau otomatis, yaitu di posisi 90% dan 3 tahun. Lumayan lama 3 tahun ya. Kecuali contrengan di otomatiknya dihilangkan. Maka dari itu silakan lakukan penguncian sebelum mainnet datang. Dan selama masih belum datangnya mainnet, jangan lupa selalu nyalakan petirnya setiap 24 jam sekali, mumpung masih bisa menambang dengan kecepatan yang tinggi. Dan saya rasa cukup dulu video kali ini mengenai cara melakukan pengaturan penguncian atau konfigurasi pada fitur mainnet. Semoga dimengerti dan dipahami. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara berikan subscribe dan aktifkan loncengnya, agar channel ini bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik dan kalian akan mendapatkan notif setiap ada update video terbaru dari channel ini. Berikan juga like serta komennya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman media sosial lainnya. Dan buat yang mau bergabung di grup Telegram X1 Channel, bisa bergabung melalui linknya di kolom deskripsi untuk saling berbagi informasi dengan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. Permisi ya.